Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsy Gilang Ramadan dari kelas 4 BPAI akan menyampaikan jawaban UTS saya, yaitu yang pertama, menurut saudara, bagaimana hubungan konsep dasar pembelajaran Al-Quran Hadis dengan tujuan dan standar kompetensi? Jelaskan. Yaitu konsep dasar pembelajaran Al-Quran Hadis. Konsep dasar pembelajaran Al-Quran Hadis mencakup pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis. Ini memberikan keterampilan membaca, memahami makna, serta mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. 2. Hubungan dengan tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis dirancang berdasarkan konsep dasarnya, yaitu membantu peserta didik mengembangkan kecintaan terhadap Al-Quran Hadis, menjadikan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman dalam kehidupan, mengembangkan pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam. Dengan demikian, konsep dasar pembelajaran menjadi pedoman dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang lebih spesifik dan aplikatif bagi peserta didik. Dan selanjutnya, hubungan dengan standar kompetensi. Standar kompetensi adalah ukuran kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Standar ini mengacu pada konsep dasar pembelajaran dan tujuan yang ingin dicapai. Beberapa aspek kompetensi yang harus dikuasai antara lain yaitu kompetensi kognitif, yaitu memahami isi kandungan Al-Quran dan Hadis serta menerapkannya dalam kehidupan. Dan kompetensi afektif, yaitu mengembangkan sikap menghormati dan mencintai Al-Quran dan Hadis. Dan kompetensi psikomotorik, yaitu mampu membaca Al-Quran dengan tartil serta menghafal ayat-ayat pilihan. Dan soal kedua yaitu hubungan antara kurikulum, silabus, TP, dan ATP. Kurikulum, silabus, TP, dan ATP memiliki hubungan erat dan saling mendukung dalam proses pendidikan. Yaitu yang pertama, kurikulum sebagai landasan. Kurikulum menjadi acuan utama dalam menyusun silabus, ATP, dan TP, menentukan kompetensi yang harus dicapai dalam suatu jenjang pendidikan. Silabus sebagai penjabaran kurikulum. Silabus dikembangkan berdasarkan kurikulum yang berlaku dan menjadi pedoman bagi guru dalam menyusun pembelajaran di kelas, berisi rincian kompetensi dasar, materi, metode, serta evaluasi. 3. ATP sebagai panduan pembelajaran. ATP membantu guru menyusun pembelajaran secara runtun dan sistematis dalam satu fase belajar. Disusun berdasarkan kurikulum dan silabus agar tujuan pembelajaran tercapai secara optimal. TP sebagai target dalam pembelajaran. TP ditentukan dalam ATP sebagai capaian harus dikuasai siswa dalam periode tertentu. Dan 3. Apa yang kamu ketahui tentang model dan metode serta apa hubungan keduanya? Jelaskan dengan alasan. Pengertian model dan metode pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang menggambarkan proses pembelajaran secara menyeluruh, mencakup strategi, pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran bersifat lebih luas dan menjadi panduan utama dalam pencapaian materi. Metode pembelajaran adalah cara atau teknik yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode lebih spesifik dibandingkan model dan merupakan bagian dari model pembelajaran. Hubungan antara model dan metode pembelajaran. Model dan metode pembelajaran memiliki hubungan yang erat karena metode merupakan bagian dari model pembelajaran. Contoh hubungan model dan metode pembelajaran yaitu mode learning.
Maka metode yang bisa digunakan adalah diskusi, eksperimen, dan tanya jawab untuk membantu siswa menyelesaikan masalah yang diberikan. Dan soal selanjutnya yaitu apa perbedaan sumber dan media serta bagaimana hubungan keduanya. Tuh. Sumber pembelajaran yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan informasi atau pengetahuan kepada peserta didik, yaitu fungsinya memberikan materi atau informasi yang diperlukan dalam pembelajaran. Contoh, buku jurnal, internet, guru, narasumber, lingkungan sekitar. Dan media pembelajaran yaitu alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran, membantu memvisualisasikan atau mempermudah penyampaian informasi agar lebih menarik dan mudah dipahami. Contohnya gambar, video, slide presentasi, papan tulis, alat peraga, dan aplikasi pembelajaran. Hubungan antara sumber dan media pembelajaran adalah sumber dan media pembelajaran saling berkaitan dalam mendukung proses belajar mengajar. Sumber pembelajaran menyediakan materi atau informasi yang akan dipelajari, sementara media pembelajaran membantu menyampaikan informasi tersebut dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami. Dan soal selanjutnya itu apa yang kamu ketahui tentang penilaian dan evaluasi dan bagaimana hubungan keduanya? Jelaskan dengan alasan. Pengertian penilaian dan evaluasi. Penilaian adalah proses mengumpulkan dan menganalisis informasi mengenai pencapaian kompetensi peserta didik dalam suatu pembelajaran. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan untuk mengukur kemajuan belajar siswa. Contoh penilaian: ulangan harian, tugas individu atau kelompok, UTS, dan UAS. Evaluasi adalah proses yang lebih luas dari penilaian, mencakup analisis terhadap keseluruhan proses pembelajaran untuk menentukan efektivitasnya dalam mencapai tujuan pendidikan. Evaluasi tidak hanya menilai siswa, tetapi juga metode, kurikulum, dan strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Contoh evaluasi yaitu menilai efektivitas metode pembelajaran yang digunakan, mengukur keberhasilan kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Itulah jawaban UTS dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.